Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas modul 1.4 Budaya Positif, tugas ruang kolaborasi kerja kelompok oleh kelompok 2 dengan fasilitator Bapak Agus Wijanargo. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Jokwan Effendi SO sebagai ketua, ada Ibu Madayani SPD sebagai notulen, dan saya Fitri Kusniati SPD sebagai presentator. Analisis kasus yang pertama. Kasus yang pertama, guru matematika dan matematika 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari pemaparan kasus yang pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu mendengar kalian ada permasalahan di kelas dengan Bu Eni. Apa yang bisa Ibu bantu? Ibu tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kedua, validasi tindakan. Saat Ibu Santi berbicara kepada Vivi dan Natali, Ibu tahu pasti kalian merasa senang melakukan hal tersebut. Kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut. Ketiga, menanyakan keyakinan. Saat Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Apa yang belum kalian kuasai dari keyakinan tersebut? Seperti apa keyakinan yang kalian inginkan selama proses pembelajaran? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Paparan restitusi yang telah diusulkan sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang mereka ambil adalah
Vivi dan Natalie mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kedua, mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni untuk memperbaiki hubungan. Keempat, memberitahu kepala sekolah pengganti ketiadaan guru adalah Ibu Eni. Dalam kasus tersebut, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Dalam posisi Ibu Eni adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, Ibu Eni menegur secara halus, kemudian melaporkan tindakan siswa kepada Bu Santi. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Seandainya saya menjadi Pak Hasan, saya akan membenarkan dan mendukung langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dan berperan kontrol sebagai manajer. Analisis kasus kedua. Kasus yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru pergi ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin ia kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Mari kita analisis kasus yang kedua. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap Pak Lukman adalah posisi penghukum, di mana pertanyaan yang diucapkan Pak Lukman menunjukkan nada yang tinggi dan memberikan konsekuensi pada saat itu juga untuk menebus kesalahan. Seperti, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Kemudian, sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Indikatornya adalah, percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Apapun alasan, dia tidak mau tahu. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kira-kira yang akan dilakukan Pak Lukman bila mengambil posisi sebagai manajer adalah dengan sikap yang ramah, nada suara yang lembut, tulus, Pak Lukman mendekati Sabrina dan mempersilakan Sabrina masuk kemudian bertanya, apa keyakinanmu tentang sekolah?
Mengapa datang terlambat dan bukan memakai sepatu berwarna hitam? Apakah bisa kejadian ini tidak terulang lagi? Bagaimana agar di lain waktu tidak terlambat dan menggunakan sepatu yang tepat? Apakah perbaikan dari dirimu bisa ditunjukkan mulai besok? Jadi, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, maka sikap Pak Lukman adalah menggunakan restitusi sebagai cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, mengajak berdiskusi, mengarahkan Sabrina sehingga rasa percaya dirinya muncul kembali, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kira-kira, bila Anda adalah kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang dituju antara lain komitmen, disiplin, integritas, tanggung jawab, keamanan, keadilan, dan kesetaraan. Menurut kelompok kami, sikap Pak Lukman yang mengambil posisi sebagai penghukum harus diubah ke posisi seorang manajer. Sikap Pak Lukman menunjukkan bahwa ia tidak mau tahu alasan apapun, tidak menerima permintaan maaf anak, membuat anak merasa sedih dengan hukumannya sehingga kehilangan kepercayaan diri dan merasa malu di hadapan teman-temannya. Berkata dengan nada yang tinggi dan tidak memberi kesempatan kepada Sabrina untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Analisis kasus ketiga. Kasus yang ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pertama, sebagai penghukum, menyuruh Fajar menjawab pertanyaan dan maju ke depan. Kedua, membuat orang merasa bersalah, yaitu melalui perkataan Bu Dani, "Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu." Dan Fajar pun diam membisu. Sehingga Fajar akan memiliki penilaian diri yang buruk, merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang-orang. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kemungkinan kebutuhan yang dibutuhkan Fajar adalah kasih sayang dan rasa cinta. Mungkin Fajar sedih kurang mendapatkan perhatian orang tua atau dari gurunya. Guru hanya fokus pada murid yang pintar saja. Mungkin juga ada permasalahan di dalam keluarganya. Kebutuhan kedua adalah kesenangan. Fajar mungkin tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris karena tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga dia tidur-tiduran dan acuh pada jam pelajaran. Kebutuhan ketiga adalah penguasaan.
Fajar tidak paham dan tidak bisa menjawab, tetapi malah ditunjuk ke depan untuk mengerjakan soal. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, maka tindakan yang dilakukan adalah mengawasi setiap tingkah laku siswa di kelas, bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasinya. Pertanyaan yang diajukan antara lain seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Wali kelas sepenuhnya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik atau masalah-masalah yang timbul di dalam sekolah. Namun belakangan, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah juga akan membantu jika wali kelas dinilai tidak mampu menyelesaikannya, yaitu dengan cara memanggil guru mata pelajaran, guru BK, dan waka kesiswaan untuk mencari informasi tentang anak tersebut. Lakukan kolaborasi. Kemudian, melakukan konfirmasi dengan anak. Mendiskusikannya untuk mengambil tindakan yang tepat demi kebaikan anak tersebut dengan menjalankan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Analisis kasus yang keempat. Kasus yang keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar, lalu menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Dino. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti?
hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Posisi kontrol yang dipraktikkan Ibu Suti adalah posisi manajer. Hal-hal yang dilakukan Ibu Suti sebagai manajer dimulai dari menanyakan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Langkah kedua, Ibu Suti bertanya apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Langkah ketiga, Ibu Suti bertanya kepada Anto mengenai hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan, dan Ibu Suti kembali bertanya kepada Dino mengenai hal yang akan dilakukan untuk menggantikan kancing baju Anto. Mendengar keraguan-raguan Dino, Bu Suti mengarahkan Dino untuk mencari solusi menyelesaikan masalahnya dengan belajar menjahit. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana pula Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Pada kasus keempat ini, Dino diberikan penguatan oleh kepala sekolah, dalam hal ini Ibu Suti, dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana Bu Suti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya. Bu Suti membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Lalu Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, di mana Bu Suti bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju adalah berakhlak mulia, di mana murid diharapkan memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia. Bu Suti fokus menyelesaikan masalah agar hubungan Anto dan Dino kembali baik. Bu Suti meminta Dino mencari alternatif lain daripada marah-marah dan berbuat kasar. Kemudian, Bu Suti mengajarkan Dino untuk bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami tentang 4 kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih, salam, dan bahagia.